Halo, Mbak Riani. Hmm, Kita tunggu 1 menit lagi ya. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Em, Kembali bertemu dengan saya lagi, Haga di sini. Ya, kalau biasa teman-teman mungkin ada yang pernah melihat saya itu di IG-nya Duanyam. Kali ini saya melakukan live melalui IG-nya Krealogi. Nah, dan mungkin masih ada juga teman-teman yang em, belum mengenal lebih jauh tentang Bu Anyam gitu dan mungkin baru pertama kali melihat live IG-nya Bu Anyam. Nah, jadi saya akan menceritakan sedikit tentang Du Anyam. Jadi Du Anyam adalah sebuah social enterprise yang dibentuk pada tahun 2014 dan hingga saat ini udah kurang lebih berjalan 6 tahun yang bertujuan untuk bagaimana mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di desa melalui ekonomi kreatif. Dan hingga saat ini Duanyam sudah memiliki kurang lebih 50 desa yang tersebar di NTT, Papua, dan Kalimantan Selatan. Dan melalui pengalaman 6 tahun tersebut, Duanyam sudah mengalami berbagai up and down dan juga senang, sedih, dan berbagai hal yang menjadi sebuah pengalaman yang membuat Duanyam dapat mampu bertahan hingga saat ini. Nah, dan sangat disayangkan kalau misalnya seandainya pengalaman tersebut tidak kami bagikan ke teman-teman UMKM lainnya, terutama teman-teman UMKM yang bergerak di bidang kriya. Nah, jadi untuk mendukung misi tersebut, nah, kami membuat yang namanya itu krealogi. Nah, jadi melalui krealogi ini, Duanyam ingin membagikan pengalaman dan tidak hanya berupa pengalaman, tetapi juga teman-teman UMKM yang tergabung di komunitas UMKM-nya kreologi ini nantinya itu akan juga mendapatkan pelatihan, lalu juga akan ada jejaring satu dengan yang lainnya, dan juga uh, melalui kreologi ini kami mengembangkan sebuah aplikasi untuk memanajemen rantai pasok dari teman-teman UMKM sekalian. Nah, harapannya melalui kreologi ini kita sebagai UMKM yang bergerak di bidang kriya sama-sama dapat berkembang dan mendukung perekonomian negara ini. Nah, dan malam ini kita akan bercerita dan berdiskusi dengan salah satu teman kita yang merupakan UMKM yang tergabung di komunitas kreologi. Namanya adalah Yutefa. Jadi Yutefa ini adalah UMKM yang memproduksi produk-produk etnik Papua. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang apa aja sih produk dari Yutefa ini, sebenarnya pendirinya siapa dan apa value yang diperjuangkan oleh Yutefa ini, kita akan ngobrol langsung dengan pendirinya yakni Kak Zadia. Oke, apakah Kak Zadia sudah ada di sini? Kak Zadia, Kak Zadia. Oke, sebentar kita tunggu ya. Hmm,
Halo. Halo Kak Jadia, bertemu lagi. Hai Haga. Oke, Kak Jadia di Jayapura ini ya? Iya betul di Jayapura. Berarti udah jam 9 malam dong ya? Jam 9 malam. Yang nonton ada yang di Jayapura juga nggak? Apa? Yang nonton live-nya ada yang di Jayapura juga. Banyak teman-teman. Oke, sinyal aman. Suaranya kedengeran? Cuman Ya tapi jadi kayak putus-putus dia. putus-putus. Oh Iya ya, benar. kalau di saya Mbak Jadia yang putus-putus. Oh, terus agak burem. Oke ya. Em, Oke. oke, Kak Jadia gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, oh ya nih katanya Zafira, Zafira C, Mbak Zafira. Apakah dia temannya Mbak Zadia? Hai Ya, Zafira. terima kasih dia udah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol di malam ini. Ya, masih putus-putus gak, Kak? Oke, Nggak em, putus-putus tapi mungkin delay. delay. Ya, sebentar. Oke, udah beredar. Nah, oke, terima kasih sekali lagi Kak Mbak Zadia udah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol santai malam ini. Santai aja ya Mbak, santai ya. Ya, tadi Udah deg-degan nih dari tadi. saya udah menceritakan kepada teman-teman di sini soal tentang UTEFA gitu. Nah, mungkin masih banyak sih teman-teman di sini yang penasaran ingin mengenal UTEFA lebih jauh. Gitu. Mbak Zadia bisa nggak ceritakan tentang apa sih UTEFA itu, apa produknya, lalu tahun berapa berdiri dan value apa yang diperjuangkan? Ya, Hmm. Oke, jadi Yotefa ini mulai awalnya itu 2017 dan Yotefa ini baru online, jadi kita nggak ada toko offline. Jadi selama tahun 2017 sampai sekarang itu untuk proses penjualannya melalui online. Nah, untuk produknya sendiri kita bergerak di fashion etnik Papua. Jadi yang dijual itu ada sendal, ada tas, ada card holder, ada sepatu juga. Ada, ya ada sepatu juga. Terus apa lagi ya? Nah, untuk Reva sendiri kita um, jual fashion etnis di Papua ini awalnya karena um, kepingin jadi kayak menginspirasi teman-teman di Papua juga untuk lebih mencintai budaya Papua gitu. Eh, gitu. oke, berarti sekarang beroperasinya di Jayapura ya Mbak ya? Iya, di Jayapura. Tahunnya di berapa Kak? 2017 ya? Iya, 2017 bulan Januari. Berarti bulan Januari depan, berarti Januari depan udah 4 tahun. ya hampir 4 tahun ya Mbak ya. Berarti pasti itu Mm-mm. ketika perjalanannya hingga bisa sampai saat ini. Nah, ya teman-teman, bagi ada yang mau bertanya nanti langsung aja tulis di bawah ya. Nanti akan kita jawab.
Oke. Nah, em, berarti untuk produknya saat ini apa aja tuh Mbak produknya? Produknya ada sendal, sendal kulit kayu, terus ada tas batik, terus untuk yang ready sih itu karena kemarin saya baru bikin juga masker yang printnya ada cendrawasihnya, tapi itu udah sold juga. Jadi karena kebetulan karena pandemik, jadi kan orang-orang itu beralih ke pengeluarannya beralih ke yang apa kebutuhan kebutuhan yang pokok gitu kan. Jadi kalau untuk kayak fashion sendal itu kayak agak kurang minat. Jadi akhirnya saya akalin ya udah gimana kalau bikin masker tapi printnya tetap ada print motif-motif Papuanya gitu. Ya, dan itu udah sold out ya. Oh iya udah so. Tapi nanti rencananya mau ready lagi. Nah, bicara soal produk utamanya ya kayak seperti sepatu dan tas itu yang memproduksi siapa Mbak kalau boleh tahu? Untuk pengrajinnya sebenarnya memang bukan sayangnya bukan di Papua ya, pengennya pengrajinnya itu yang di Papua juga. Tapi kebetulan dari tahun 2017 itu kita kerjasama sama pengrajin yang berada di Malang, pengrajin sepatu. Kalau misalnya pengrajin tasnya itu di Bogor. Tapi selain pengrajin pembuatan tas dan sepatu itu, kita juga kan tas sama sepatunya itu kombinasi ornamen-ornamen kerajinan tangan Papua. Nah, ornamennya itu kita bikinnya di sini di Jayapura. Tuh. Dibuat oleh em, apakah Mbak Zadia sendiri atau ada yang lain? Ada kerjasama sama Mama Eni Ohe, dia rumahnya di Sentani, di dekat Danau Sentani gitu. Jadi emang Mama Eni ini biasanya memang dia melukis kulit kayu. Biasanya kan kalau kayak hiasan atau dekorasi yang kulit kayu itu hanya untuk yang di dinding atau di ya biasanya kan di dinding-dinding gitu kan. Nah, jadinya aku tuh kepikiran, oh kayaknya kalau misalnya diaplikasikan ke sendal bagus juga nih. Ternyata mama ini mau bikin polanya pola sendal. Jadi dia em, terima untuk orderan bikin sepatunya Yotefa. Berarti em, tadi untuk pengrajin dari tasnya itu dibuat di Bogor, untuk sepatu itu oleh pengrajin di Malang, dan Mm-mm. tapi untuk ornamen-ornamennya yang memang ciri khas dari Papua itu sendiri itu dibuat oleh Mama Eni ya, dari Iya, di dekat Danau Sentani. iya. Oke, nah itu ketika kami coba berseluncur di jual toko online-nya Nuteva itu kan ada cukup banyak, baik di toko online atau Instagram, produk-produk yang memang sangat menarik dan sangat sesuai dengan etnik di Papua gitu. Nah, Mm-mm. untuk menentukan desain produk itu bagaimana prosesnya, Mbak? Kalau untuk desainnya, kebetulan aku juga backgroundnya bukan desainer fashion ya. Pengennya sih kayak gitu, cuman karena terbatas, jadi biasanya tuh pilih-pilih model-model sendal atau sepatunya itu di lewat website Pinterest. Lewat Pinterest atau misalnya ada e-commerce fashion yang kira-kira sendalnya lucu. Nah, di situ kita kombinasiin gimana ya kalau misalnya dimasukin ornamen Papua, kira-kira cocok nggak gitu. Nah, jadinya misalnya udah dibuatin prototipenya, lalu saya kirim ke pengrajinnya gitu. Jadi emang lewat Pinterest gitu. Nah, kalau desain dari ornamennya itu sendiri, Mbak, dengan Mama ini gimana? Oh, kalau ornamen desainnya itu kreasinya Mama ini pure. Jadi saya cuma bilang, Mama ini bisa nggak gambarin kulit kayunya, terserah motifnya kayak gimana. Yang penting
bisa pas dengan polanya. Jadi itu benar-benar pure kreasinya art dari Mama Eni. Jadi artnya dari orang Sentani. Berarti Mama ini benar-benar kreatif ya. Mama ini udah berapa lama sih, Mbak, berkecimpung di bidang membuat seni seperti ini? Mama Eni kayaknya kalau menurut saya sih emang udah orang asli Sentani, kayaknya emang udah mata pencariannya itu melukis kulit kayu. Jadi bener-bener nggak cuman melukis aja, tapi kulit kayunya itu emang dibuat sendiri gitu karena ada proses panjang untuk bikin kulit kayunya. Terus juga dari artnya untuk lukisannya itu pun ada simbol-simbolnya itu pun ada artinya gitu. Jadi karena orang asli, karena Mama ini tuh orang asli Sentani, jadi kalau menurut saya sih kayaknya udah mungkin lifetime ya Memang dia udah bikin jadi kulit kayunya itu. teknik Kayak udah budayanya soalnya. Oke, oke. Dan itu oleh Yutefa dituangkan ke produk-produk style yang bisa Iya, dimiliki anak-anak muda. iya Ya, baik. betul sekali. Oh, nah, berarti kan hingga saat ini udah hampir 4 tahun Yutefa. Mm. Em, Kira-kira apa aja sih Mbak kendala yang dialami oleh Yutefa dalam memproduksi produk-produk itu? Kalau kendala itu biasanya di komunikasi karena hmm, ini benar-benar pure semuanya online. Mulai dari produksi sampai pemasarannya juga melalui online. Jadi untuk komunikasi dengan pengrajin itu benar-benar harus jelas tapi terbatas karena hanya lewat WhatsApp dan biasanya kan kalau orang lain yang bisa datang langsung, bisa lihat modelnya langsung, bisa cobain langsung, jadi waktunya agak lebih singkat ya. Tapi kalau misalnya online, jadi kita komunikasinya tuh nggak bisa, jadi harus jadi lebih panjang gitu proses pembuatannya. Jadi itu makan waktu. Akhirnya sebenarnya kita Yotefa sendiri pengen juga untuk kayak open pre-order, cuman takut kelamaan mulai dari proses bikinnya sampai kembali ke sini lagi tuh lama, butuh waktu yang lama gitu. Jadi nggak bisa cepet bisa jadi langsung pasarkan, nggak bisa. Itu sih kendalanya. Oke, baik. Kasih dan juga cara yang tadi menjadi kendala utama sekaligus tantangan Iya kalau betul. kita. Iya Nah, tantangannya di situ. lalu kalau dari sisi ukuran, apakah ada biasa baik ukuran ataupun kualitas dengan pengrajin di Malang dan Bogor ini, apakah pernah ada kendala atau gimana, Mbak? Iya, untuk hasilnya kan, jadi kita prosesnya mulai dari desain. Nah, saya bikin kayak model prototipe desainnya itu digambar, terus kira-kira ornamennya dimasukin ke sini. Nah, nanti saya kirim si ornamen kerajinan yang dibikin sama mama ini itu bersama gambarnya ke pengrajin yang di Malang. Nah, sampai di sana nanti pengrajinnya itu sama saya diskusi ini gimana, bahannya apa, materialnya apa, terus kira-kira ukurannya mau ukuran berapa aja, terus misalnya kan sendal tuh kalau cewek-cewek tuh kan ukuran kakinya beda-beda ya, apalagi kalau sendal tuh agak tricky gitu karena eh, orang-orang beda kaki, beda model kaki, kadang ada yang kiri kanannya juga beda. Nah, Um, tapi untungnya Pak Handik itu kalau bikin sendal selalu nyaman gitu. Walaupun cuma satu aja sih kendalanya tuh. Uh, jadi misalnya ukuran mungkin polahnya yang di Malang, misalnya contoh pola di Malang ukuran 38 segini. Nah begitu sampai ternyata di customerku, biasanya sih aku suka saranin kalau mau beli boleh datang ke rumah biar dicobain, boleh kok nggak apa-apa. Atau kalau misalnya mau beli kita anterin nih misalnya beberapa size
kita anterin ke sana ke rumahnya, nanti mereka boleh cobain dulu. Nah, yang ukuran 38 menurut Pak Handik itu sampai di sini bisa seharusnya dia ukuran 36 gitu. Jadi kayak lebih kecil dari ukuran standarnya Pak Handik. Nah, di situ saya kasih note lagi, Pak, boleh nggak size-nya itu dinaikin lagi. Jadi biasanya saya akalinnya misalnya ada yang beli size 38, yang saya kasih itu yang dari Pak Handik yang ukuran 39 atau 40 gitu. Itu nggak apa-apa kan ya? Yang penting muat sih ya. Maksudnya Ya, daripada yang mungkin kok. dari kita kekecil. Iya, benar. Gitu sih kendalanya kayak gitu juga. Berarti dari sisi kualitas Pak Pandik udah memang cukup sesuai dengan ekspektasi ya, Mbak ya. Mm-mm. Kalau dari segi kualitas, kayak misalnya pemilihan kulit, kenyamanan sendalnya. Nah, kalau kenyamanan sendalnya pun harus kita bikin sampelnya dulu. Jadi misalnya ini benar-benar desain yang pertama kali dibuat Pak Handi. Nah, jadi kita kirim dulu tuh sampelnya ke sini. Jadi misalnya eh, Pak Andik udah bikin sampel yang pertama. Oke, Pak Andik kirim dulu ya ke Jayapura dengan ukuran kaki saya nih. Udah dikirimin tuh dari Malang ke Jayapura aja tuh butuh waktu mungkin 3 sampai 4 hari baru sampai. Udah gitu, udah sampai, saya cobain dulu. Terus karena kebetulan di rumah juga banyak adik-adik sama mama, jadi saya suruh mereka cobain dulu sendalnya, nyaman atau enggak, ada kekurangan atau enggak, kira-kira apa yang harus diperbaiki. Nah, nanti kalau misalnya mereka ada masukan, saya info ke Pak Handik. Nah, biasanya tuh Pak Handik mungkin karena emang udah profesional kali ya pengrajin sepatunya. Jadi begitu saya kasih tahu, biasanya cuma 1 kali aja tuh perubahannya. Begitu saya kasih tahu, berikutnya langsung udah cocok, udah nyaman. Ukurannya udah pas gitu. Nah, ada pertanyaan nih, Mbak. Dari Mbak Ana, mau tanya Kak, untuk monitoring produksinya seperti apa ya? Mengingat UTV Menurut kerja dengan vendor beda pulau. Itu kan memang pelanggan juga. ya, iya biasanya tuh gini, selalu lewat WhatsApp sih, paling lewat WhatsApp karena pengrajinnya yang bisa komunikasinya hanya lewat WhatsApp. Kadang saya video call juga, tapi um, saya selalu ingetin ke pengrajinnya, Pak, sebelum diproduksi banyak, boleh nggak sendal pertama satu satu sendal itu difotoin dulu dari segala sisi. Biasanya saya kayak gitu. Jadi sebelum diproduksi banyak, misalnya saya order 20 pasang sendal. Nah, yang satu pertama kali jadi itu difoto dulu semua sisi biar saya bisa tahu kira-kira bisa ada yang kurang nggak. Kalau daripada kalau misalnya langsung bikin semua terus difoto terus langsung dikirim sampai sini ternyata nggak sesuai kan. Jadi lebih baik lebih baik biasanya saya suruh foto dulu. Tapi itu pun karena mungkin pengrajinnya tuh juga udah berumur ya, jadi komunikasi lewat online itu agak kurang sering gitu. Dan mungkin karena dia juga pengrajinnya juga, dia mungkin sibuk juga ngerjain em, pekerjaan yang lain. Terus dia juga yang komunikasi dengan saya. Terus jadi mungkin di situ juga komunikasi kurang lancar. Makanya saya juga harus ini sih harus rajin-rajin ingetin. Kadang soalnya orangnya suka sibuk jadi lupa update gitu. Oke, semoga menjawab ya Mbak Ana. Nah, em, berarti sejauh ini Mbak Zadia dan Yutefa itu bekerja sama dengan 3 vendor ya Mbak ya. Ada Mama Eni untuk Mm-mm. ornamen, Mm-mm. Pak Handik untuk satu, dan ada yang Iya, satu lagi yang di dekor untuk tas ya. iya. Heeh. Itu Ada 3. bagaimana prosesnya? Karena kan Mbak Zadia kan di Mbak Jayapura ya.
Sedangkan Hmm. Pak Handi itu ada di Malang. Itu bagaimana prosesnya hingga Mbak Zadiac bisa bertemu dengan Pak Handi? Oke, jadi pertama untuk karena kan saya mulai ini benar-benar nggak pernah ketemu sama si vendor tas dan vendor sepatunya sama sekali nggak pernah. Jadi semuanya saya lakuin dari rumah di Jayapura. Nah, pertama yang untuk cari vendor-vendor sepatu dan tas ini searching di Google, di Instagram, di Facebook, kayak beberapa konveksi tas misalnya. Nah, misalnya dari 3 konveksi tas yang kira-kira website atau informasinya jelas, nah itu saya minta kontaknya, kemudian di antara 3 itu kalau udah komunikasi, kontaknya segala macam, saya kasih satu prototipe yang sama untuk 3 vendor ini misalnya. Nah, nanti saya bilang ya, Mas boleh nggak bikin tas yang modelnya seperti ini, sama message-nya ke tiga-tiga vendor ini. Nah, nanti dari mereka pasti mereka akan bikin kan satu sampel, boleh nggak bikinin sampel dulu sebelum saya produksi banyak. Biasanya pengrajin-pengrajin itu mau bikinin sampel dulu karena emang biasanya kan kalau mau kerja sama dengan mereka biasanya emang kayak gitu. Jadi pertama dikasih sampel dulu. Nah, kita lihat tuh di antara tiga-tiga ini, kira-kira sampel mana yang paling cocok buat kita. Cocoknya itu mulai dari bahannya, dari kualitasnya, dari harganya. Karena kalau di Jayapura ini benar-benar harus hitung juga harga dan segala macamnya karena pengirimannya itu mahal sekali kalau kirim dari luar ke sini. Lebih mahal dari luar ke sini daripada dari sini ke sana. Curang kan? Benar-benar benar. Gitu. Dan itu memang ada satu tantangan ya mengapa dalam pengembangan produk-produk ini, karena kan baik dari sisi harga kita harus sesuaikan dengan istilahnya willingness to pay pasar. Tapi Mm-mm. di sisi lain, em, ongkos produksi yang disebabkan oleh ongkos kirim itu tinggi. Iya, gitulah. Makanya biasanya ngakalinnya itu eh untungnya kalau misalnya pakai kapal itu lumayan lebih murah kayak misalnya 12.000 per kilo kalau nggak salah. Tapi memang ada minimal beratnya kayak 30 kilo atau 50 kilo. Jadi biasanya kalau mau pesan banyak itu lebih bagus karena kirim lewat kapal itu lebih murah. Cuman ya itu harus siap-siap menunggu lama karena kalau di kapal tuh bisa 4 minggu sampai 6 minggu baru sampai gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, dari Mas Albert. Jadi ketika barangnya sampai, baru dilanjutkan dengan memasang motif-motif Papua dari kulit ya? Ya. Gini jadi sebelum dibikin sepatunya, misalnya contoh bikin sepatu yang ada kulit kayunya. Nah, sebelum dibikin kulit kayunya udah dikirim dulu ke pengrajinnya. Jadi di sana baru mereka langsung pasang. Soalnya di sini jadi sampai di sini tuh udah jadi, udah bisa langsung pakai, dikemas, udah langsung bisa dikirim ke penjual gitu. Jadi Berarti harus proses dari sini dulu. dan pemasangan di ornamen kulit kayu tadi itu di sana, di Ya, Malang. ya. Oke, Jadi ya. kulit kayunya Albert, jalan-jalan terus. oke, semoga menjawab ya, Mas Albert. Oke, Ya, kita hai lanjut. Albert. Jangan pelanggan dia juga. Ya, Halo, halo. Dengar saya yang hilang. kedengeran kok, kedengeran. Oke. Oke, kita masuk ke berikutnya. Hmm. Nah, jadi kan berarti sampai saat ini penjualannya masih full online atau udah ada buka offline, Mbak?
Sampai saat ini masih online. Waktu itu sempat pindah di Timika. Terus kebetulan saya kerja di spa di Timika. Nah, di situ karena punyanya sepupu saya, jadi saya boleh titip 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 display sepatu-sepatu di situ. Jadi itu waktu itu satu-satunya offline sih. Tapi sejauh ini kayak 90% itu online. Semuanya lewat online. Tertarik ingin melihat produknya Yoteva di mana aja Mbak biasanya dijualnya? Sekalian jualan kan kita di sini. Untuk produk-produknya Yoteva bisa didapetin di Instagram Yoteva, Yoteva Papua, atau di Facebook juga ada Yoteva Papua. Kalau di Shopee juga ada sebenarnya. Shopee Tokopedia kalau nggak salah ada. Cuman untuk stoknya nggak terlalu update. Jadi kalau mau fast respon biasanya lewat Instagram. Oke. Tadi kan dari sisi produk cukup kualitas cukup bagus dan juga cukup unik gitu ya Mbak ya. Sejauh ini ada nggak sih Mbak kayak istilahnya orang-orang yang ingin menjadi reseller ataupun ada perusahaan yang mengajak kerjasama gitu, ya, untuk pemasarannya. Kalau Kalau reseller ada, reseller di Jayapura juga. Jadi eh, dia juga kebetulan online juga. Terus jualnya tuh memang khusus barang-barang etnik Papua. Nah dia juga mau kayak bisa nggak jualin barang-barangnya Teva. Ya udah nanti kalau untuk kerjasamanya kan berarti reseller bisa dapat harga reseller gitu lumayan. Nah kalau misalnya yang mau kerja sama gitu belum ada sih. Cuman ya Teva pernah uh, purpose kerjasama sama ada toko eksotik di Jayapura tapi masih belum 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 mau. Belum. Nah, Orangnya belum terima. dia dia belum melihat potensi besar dari produk-produk itu. Nah, Iya. ini Mbak, kenapa namanya Yuteva? Namanya Yotefa karena kebetulan saya ini tinggal di area Yotefa dan Yotefa tuh nama teluk di Jayapura. Jadi saya pengen namanya itu benar-benar kental dengan Papua dan kota tempat saya tinggal. Jadi saya ambil nama Yotefa. Terus karena Yotefa itu kan nama nama kalau nama Teluk Yotevanya itu pakai Yoteva gitu seperti ini kakaknya tulis tuh kayak gitu Yoteva. Tapi saya ubah jadi Yoteva biar kayak produk-produk ini emang buat kamu gitu. Terus Yoteva tuh kayak beautiful gitu nggak sih kayak pokoknya kayak irama-iramanya gitu deh. Buat kamu ya yang nonton. Ya, Iya buat kamu. nah, berarti pemasarannya sekarang masih terfokus di Papua dan sekitarnya, Mbak ya. Mm-mm. Pemasarannya sejauh ini hmm, sebenarnya kan karena online jadi terbuka untuk semuanya. Cuman mayoritas customer ada di area Papua atau teman-teman Papua yang lagi kuliah atau kerja di luar Papua biasanya kayak gitu. Biasanya yang membeli apakah anak muda atau mama-mama, atau gimana? Gimana? Em, yang membeli sepatu dan sandalnya Teva itu biasanya anak muda atau mama-mama. Biasanya untuk customer record Yoteva tuh umurnya range-nya dari 18 sampai 50 ada, 50-an. Jadi kayak yang kuliah, kerja, ibu rumah tangga juga ada. Bervariasi ya, Mbak ya. Nah, Mm-mm.
hingga saat Hai ini tuh Hazalil. Ya, ya, hingga saat ini udah kurang lebih ya 3 tahunan ini dalam pemasaran itu kendala apa sih Mbak yang dihadapi dalam pemasaran? pernah pernah sekali itu waktu itu kebetulan kerja kita jual di e-commerce yang khusus barang-barang lokal etnik, namanya kelapa.com waktu itu. Terus waktu begitu rilis ada sendal Unique, itu sendal kulit kayu Unique. Em, Waktu itu juga kebetulan pertama kali kita mau coba deh kalau misalnya pre-order, karena di kelapa.com itu kebetulan bisa kita pre-order. Nah, bisa tentuin juga biasanya pre-order berapa minggu. Udah dihitung nih, udah pas, udah selesainya juga pas, di pengrajinnya juga udah selesai, begitu kirim, kok lama sekali nggak sampai-sampai. Ternyata baru tahu kalau ternyata pengirimannya itu lewat kapal. Jadi kira-kira ada 12 pembeli yang lewat e-commerce itu tuh jadi nunggu lama, akhirnya cancel. Cancel karena ketentuan dari e-commerce-nya itu kan nggak bisa lama-lama kalau PO. Kalau kayak misalnya batas dari tanggal ini otomatis cancel gitu. Nah, itu caranya. Jadi waktu itu karena eh, di SMS-in satu-satu, semua semua yang beli yang ikutan pre-order itu di SMS-in satu-satu, dikasih tahu apa kendalanya waktu itu, kenapa sampai bisa terlambat. Karena Yotefa ini kan waktu itu baru banget, jadi takutnya ini Yotefa scam atau gimana nih gitu kan. Jadi benar-benar langsung komunikasi sama customer itu alasannya kenapa. Akhirnya ada yang mengerti dan mau menunggu, tapi yang lainnya ada juga yang nggak bisa nunggu karena ini untuk hadiah gitu misalnya. Ada juga sih yang lainnya yang nggak mau nunggu, ada juga yang mau bersedia nunggu sampai terima. Untungnya Oke. kayak gitu. Mm-mm. Nah, oke. Ada yang nanya lagi nih, Mbak. IRV, Mas IRV Pratama. Aku mau melamar jadi karyawan Yotefa, bisa nggak? Ngelamar di bagian apa nih? Oh, langsung langsung follow akun Yotefa, langsung di PM Mas. Aksi konkret. Nah, gitu. Tapi tergantung ya lamarnya. Oke. Nah, em, udah 3 tahun. Hingga saat ini, em, apa aja? Jadi maksudnya udah 3 tahun kan ya, hampir 4 tahun Mbak Zadia membangun Yotefa ini. Apa aja Mbak yang mimpi-mimpi atau target-target yang udah tercapai melalui Yotefa ini? Kalau mimpi-mimpi itu masih banyak ya yang belum kesampaian. Mimpi-mimpinya Mm-mm. itu pengen pengen eh, pengen punya komunitas khusus perempuan-perempuan di Papua yang bisa sharing apapun. Jadi kita kayak bikin komunitas yang khusus untuk sharing misalnya masalah atau sharing ide. Karena di Papua sendiri atau di Jayapura ini kan agak kurang wadah dan fasilitas untuk perempuan-perempuan atau anak-anak muda untuk berkreasi atau sharing gitu. Maksudnya biar saling mendukung, saling menginspirasi, itu pengen punya wadah seperti itu gitu. Terus juga waktu pertama sekali merintis Yotefa ini sebenarnya saya juga udah pernah dengar nih soal duanyam. Jadi duanyam itu kayak modelnya Yotefa gitu. Jadi pengen banget karena tahu ceritanya Duanyam itu yang kayak punya dampak sosial untuk mama-mama di NTT ya. BPD, ya. Ya di NTT itu pokoknya tuh keren banget. Pengen Yotefa juga bisa kayak gitu. Cuman em, karena aku kerjanya apa-apa sendiri dan kurang banyak network, jadi
terbatas di situ juga. Jadi belum belum sampai ke situ. Berarti kalau ada komunitas-komunitas lain yang ingin bekerja sama dengan Uteva itu Uteva sangat terbuka ya, Mbak ya? Oh iya, sangat-sangat terbuka apapun deh. Nggak cuma bikin komunitas atau kayak misalnya butuh bantuan volunteer atau apa juga mau boleh aja. Oke. Hmm, oke. Ini untuk dari semua produk in total sekarang udah ada berapa banyak, Mbak, produk yang pernah dibuat oleh Uteva? Produknya lumayan lumayan mungkin di atas sepuluhan kali ya, 10 atau 15-an gitu kayaknya. Cuman kalau em, jumlah piecesnya itu mungkin udah 400-an yang udah terjual sampai sekarang. Mungkin sedikit kali ya, tapi lumayan banget itu sebenarnya. Karena karena saya juga sambil kerja, sambil Mm-mm. eh, jadi nggak fokus kan sama Yoteva. Jadi apapun prosesnya itu benar-benar sangat berharga banget. Dapat mampu bertahan mengembangkan berbagai produk dengan value yang sangat tinggi itu benar-benar sesuatu yang layak diperjuangkan. Wih, Iya, kata-kata saya mah. benar-benar banget. Oke. Oh, ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Moka Modes, ada rencana membuat Hai, produk fashion lain, Kak? ada rencana membuat produk fashion lain. Ada, jadi karena kalau misalnya untuk jualan fashion ini kan harus benar-benar ganti-ganti terus ya produknya. Kayak misalnya harus ada sesuatu yang baru. Karena kalau itu-itu aja nanti orang bosen selalu berubah. Hmm. Halo? Iya. Halo, Kan halo. kan itu jadi em, sampai saat ini sih pengen banget fokus supaya bisa punya kayak target gitu setiap Hmm. 3 bulan sekali udah ada produk baru gitu misalnya itu pengen banget cuman masih 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 lagi diusahain untuk biar kayak gitu rencananya produk fashion lain itu maksudnya kayak tipe kayak entah Mungkin tas tipe kah lain kali atau ya. selain tas dan sepatu gitu maksudnya ya Dompet, mungkin. dompet. Untuk saat ini kita lagi mau proses bikin masker dengan print Papua. Terus juga lagi mau ada model baru juga untuk sendal anyamannya. Terus tas model baru juga lagi coming soon. Bahannya baru aja dikirim. Ya, itu ya, Mbak Moka Modes. Jadi jangan hanya nanya, langsung follow akunnya Uteva dan beli tuh. Jadi ketika nanti ada produk keluar, ya bisa langsung dibeli. Ya, Oke, nah ada betul pertanyaan sekali. lagi. Em, oh ini dari Agro Innovation. Bagaimana cara menjadi komunitas kreologi? Iya, oh ini kayaknya saya yang harus menjawab. Jadi Ya, jika gantian. ada teman-teman di sini yang ingin bergabung menjadi komunitas kreologi seperti Mbak Zadia dan Yutevanya ini, nanti pada akhir diskusi ini saya akan share sebuah link. Nah, jadi saya akan share link itu. Jadi teman-teman nanti tinggal isi aja, klik link itu dan isi data-data yang dibutuhkan. Lalu nanti ketika setelah selesai mengisi tersebut, link tersebut nanti akan ada tim kami yang akan coba reach out Mas atau Mbaknya itu melalui WA dan email gitu. Nah, jadi setelah itu baru bisa setelah berkomunikasi tersebut bisa bergabung dengan komunitas. Nanti akan ada sedikit ditanya-tanya lebih jauh tentang apa tujuannya dan bagaimana harapannya gitu. Seperti Mbak Zadia ini contohnya. Oke, Nggak nyesel kok gabung di komunitas kreologi. ya. Em, untuk cowok apa ya Nah, itu produknya Kak? dikirim Richard.
Untuk cowok sejauh ini kita masih fokus di fashion cewek ya. Tapi soalnya cowok tuh eh, kan gini produk-produknya itu setiap kali datang kayak sampel-sampelnya setiap kali pertama sampel datang itu harus aku yang nyobain. Nah, kalau cowok Mm-mm. tuh masih belum tahu gitu kalau cowok maunya yang gimana gitu loh. Oh, belum Atau ada yang nyoba berarti ya. Oke. Ya iya mungkin kayak Mas gitu Pratama gimana? bisa memberi masukan Nah, iya kebutuhan. benar. Oke, oke. Oke. Tapi memang kebutuhan istilahnya fashion untuk cewek itu jauh lebih banyak sih, Mbak, daripada Mm-mm. fashion untuk cowok. Kalau kayak saya sendiri kayaknya Oh baju saya ya. warna hitam semua. Iya, cowok lebih simple kan. Oh, tapi kalau untuk cowok mungkin nanti ada masker. Kita mau bikin masker yang motif sentani dan maskernya tuh warna hitam gitu. Jadi tribal-tribal sentani itu mungkin cocok buat cowok juga. Oke. Nah, ini dari Mas Albert mengirimkan pesan lagi. Sepertinya bisa kerjasama nih, mumpung di Raja Ampat. Motif-motif Raja Ampat juga bagus-bagus. Itu Mbak, tawaran langsung. Boleh, boleh. Jadi karena sebenarnya network untuk pengrajin kerajinan tangan di di Papua itu kita kayak maksudnya kita jarang ada apa ulang. Eh, Maksudnya kita Jaringan. tuh iya network untuk pengrajin-pengrajin di Papua ini masih sedikit. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya kenalan yang mau dibantu, misalnya kerajinan ini cocok nih dari Sorong atau dari Biak atau dari Jayapura juga boleh. Misalnya dia anyamannya atau batiknya itu boleh banget kita biar bisa kerjasama nanti misalnya ada ornamen yang bisa dimasukin ke produknya Yoteva itu sangat welcome. Hmm, iya. Nah, gitu Mas Albert. Langsung Albert. bisa si konkretnya langsung di follow akun Utevanya. Terus ya bisa juga. Jadi Ya, oke. Ya, jadi selain melalui Uteva juga Mbak Zedi selain bisa mendukung pembentukan komunitas perempuan di Papua juga bisa membentuk komunitas apa istilahnya pengrajin dan juga pengrajin. pelaku usaha ekonomi kreatif di Papua begitu ya. Mm-mm. Oke. Ini ya. Nah, ada satu lagi nih Mbak yang nanya. Mbak, bagaimana strategi untuk mempertahankan eksistensi Uteva? Gitu. Strategi untuk mempertahankan eksistensi sebenarnya memang tantangan tantangan buat saya ya karena saya nggak benar-benar kerjaan utama saya fokus di Yoteva tapi saya juga ada kerjaan lain. Nah biar Yotevanya eksis terus biasanya saya em, tetap harus produksi produksi model-model yang harus update gitu untuk produksi model-model baru. Jadi biar customer-customer Ioteva tuh selalu engage misalnya customer yang lama. Soalnya ada banyak juga nih customer-customer Ioteva yang setiap kali Yoteva ada punya rilis model baru itu pasti mereka mau beli gitu. Jadi mereka udah koleksi beberapa macam produknya Teva gitu. Jadi seneng juga kan kalau misalnya mereka selalu ada gitu setiap kali kita update produk. Nah nanti si customer yang biasa repeat order itu pasti mau beli lagi. Terus juga apalagi ya selain update produk, Kalau dari biasanya Mbak kita Zedi sendiri, personal, gimana bisa mengencourage diri untuk tetap, oh harus tetap jalan nih UTF, harus tetap jalan. nah, karena Yoteva ini kan punya oh iya, mempertahankan eksistensi juga salah satu caranya adalah kita harus tahu goals kita apa. Nah, kenapa kita mau bikin brand ini? Kenapa kita mau jual ini? Kenapa kita mau usaha ini? Kita harus tahu uh,
tujuan kita nantinya itu apa gitu. Jadi sebelum tujuan itu tercapai, kita nggak akan berhenti. Kan kita tetap harus eksis gitu kan. Ya nggak? Ya kan? Nah, misalnya si tujuan itu udah tercapai, harus setting goals baru lagi, short term goals atau long term goals itu bisa harus ada udah disetting biar tetap semangat untuk menjalani usahanya itu. Sangat keren. Nah, ini ada dari Mas Pratama. Menurut Om Kreologi, oke, nama saya jadi Om Kreologi sekarang. Gimana prospek bisnis Kria dan Busan di tengah zaman pandemi ini? Ya, kalau bicara soal pandemi ya, Duanyam sendiri sebagai ya suatu bisnis yang memang udah cukup berkembang, sebelum itu juga merasakan dampak yang cukup hebat lah gitu ya, terutama di awal dan tengah pandemi. Nah, tetapi apa yang kami lakukan dalam bertahan melewati pandemi ini adalah menyesuaikan diri gitu. Karena di balik setiap kesulitan itu ada kesempatan. Nah, jadi pandemi ini kan mengubah berbagai perilaku orang-orang gitu. Jadi ada terjadi suatu istilah itu shifting, perubahan. Jadi yang tadinya orang-orang itu harus ke kantor setiap hari menggunakan kemeja, celana panjang, sepatu, sekarang hampir semua orang meeting dari rumah pakai kaos dan mungkin di bawahnya celana yang santai gitu. Nah, jadi terutama bagi teman-teman yang bergerak di busana itu salah satu peluang yang bisa ditangkap itu loh bagaimana mengembangkan produk-produk yang senyaman mungkin, busana yang senyaman mungkin gitu. Tetapi tetap istilahnya itu sopan untuk dia bisa gunakan di webinar ataupun diskusi-diskusi seperti ini gitu. Nah, jadi itu kan suatu Kayak peluang. Ya, kayak gimana? sekarang banyak yang jual piyama-piyama gitu kan. Itu piyama satu atau ya kaos dan berbagai. Dan juga kayak Mbak Zadia ini, beliau coba mengembangkan masker karena kan ya semua orang Mm-mm. juga udah diminta untuk pakai masker sekarang gitu. Nah, tetapi kalau hanya menggunakan masker yang biasa aja, mungkin ya warna hitam, masker kain warna hitam itu kan kayak gak ada yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Nah, kayak Mbak Zadia ini coba mengembangkan masker dengan etnik Papua. Nah, itu kan sesuatu yang Mm-mm. menarik gitu. Jadi begitu Mas Pratama. Dan nggak menutup ke dan nggak menutup hanya terfokus pada kondisi saat ini saja, tetapi kita juga harus coba melihat dan meramalkan di 2021 nanti itu tren seperti apa yang akan berkembang. Karena kita udah hampir setahun saat ini tertahan di rumah masing-masing, nggak bisa banyak kemana-mana. Pastinya nanti di 2021 ketika pandemi berakhir, vaksin keluar, orang akan mencoba jalan-jalan kemana sejauh mungkin, meluapkan yang udah Iya tertahan. benar. Dan itu satu Betul peluang sekali. yang baru untuk menyiapkan istilahnya travel pack ataupun travel clothes gitu. Nah, itu akan jadi satu tren yang baru. Gitu, semoga menjawab ya Mas Pratama. Em, oke, ini Mbak Pupuyi bikin masker edek yang punya ciri khas Papua tuh. Nah, itu temannya Mbak Zadia ya. Iya udah. Iya, teman dari SD sampai sekarang. Oke, oh berarti dari SD udah di Papua juga ya, Mbak ya? Lahir. SD, SMP di Bekasi. Oke. Oh, SD, SMP di Bekasi, terus balik lagi ke sini. Cuma 1 tahun SMA-nya, abis itu ke Bekasi lagi. Jadi lulusnya di Bekasi. terus balik lagi ke sana. SMA Bekasi. 1, Loh, benar kok benar tahu? benar. Jangan. Jadi emang sempat SMA 1 di Jayapura, tapi terus pindah lagi ke Bekasi. Ekosistem Anyam, nah itu linknya. Oke, ya waktu kita tersisa tinggal sedikit lagi nih. Mungkin kami menerima satu pertanyaan lagi. Jika masih ada teman-teman yang ingin bertanya, kapan lagi nih bisa nanya langsung dengan foundernya Yutefa.
Tapi jangan jangan nanya doang. Habis ini langsung follow terus beli produknya. Beli produk Betul duanya juga. sekali. Beli produk doanya juga. Oke, dengan bergabung dengan komunitas kreologi, harapannya Mbak Zadi apa nih yang bisa didapatkan dari kreologi? Harapannya, aku suka banget kalau di WhatsApp grup itu suka ada banyak orang-orang baru yang langsung memperkenalkan diri, mereka dari mana, terus produknya apa. Terus juga sering Mbak Rica suka ngasih eh, kayak bahan diskusi gitu. Jadi kita punya banyak insight-insight yang dari orang-orang lain. Oh ternyata di tempat lain kayak begini ya, ternyata begini caranya gitu. Jadi aktif gitu kan WhatsApp grup tuh biasanya sekarang suka hanya selamat pagi, gambar-gambar selamat pagi doang kan. Nah jadi emang seneng banget sih ada kreologi. Mungkin di kemudian hari mungkin kalau misalnya pandemi udah selesai, mungkin kita ada event bersama, ada buka booth gitu. Dan sejauh ini ilmu apa aja yang udah dipelajari Mbak dalam ya masih berapa sebentar ya sih ya yang udah tapi yang udah dipelajari dalam waktu yang singkat ini di kreologi. Waktu itu sering pokoknya sering banget nonton live-nya walaupun ketinggalan tapi aku suka nonton yang di YouTube-nya juga. Eh, dan biasanya tuh kreologi karena narasumbernya itu juga UMKM, jadi belajar banyak gimana mereka caranya untuk lebih kreatif untuk bikin produk-produknya. Oke. Nah, ya sangat menarik sekali ya Mbak ya. Tapi sebenarnya masih banyak yang mungkin bisa ditanyakan dan mungkin dari teman-teman yang bertanya, tapi memang waktu kita udah cukup terbatas. Karena di Papua udah hampir jam 10 sekarang ya Mbak ya. Di Papua, iya, 5 menit lagi jam 10. Biasanya jam 9 udah tidur malah. Oke, ya, jadi itu tadi pengalaman dari Mbak Zadia ya. Jadi bagi teman-teman UMKM di sini yang ingin istilah kayak Mbak Zadia atau ngobrol langsung dengan Mbak Zadia dan pelaku teman-teman UMKM lainnya, ingin berbagi bagaimana mengembangkan produk, bagaimana istilah saat ini bisa melewati pandemi dan bagaimana ke depannya bisa saling berjejaring dan bekerja sama, itu bisa mendaftar menjadi komunitas dari Kreologi. Nah, untuk linknya itu di bawah ini, di itu ada dikirimkan oleh teman saya Rica. Nah, jadi itu bisa teman-teman klik nanti isi beberapa data yang diminta. Lalu nanti dari tim kami akan ada coba mengirimkan pesan melalui WhatsApp ataupun email. Nah, setelah bergabung, teman-teman akan dapat berjejaring dan juga belajar bersama teman-teman UMKM lainnya di Kreologi. Gitu. Nah, oke, sebelum saya tutup, masih ada satu pertanyaan lagi. Hai Kak, selain sepatu, sandal, dompet, sama masker, ada yang baru lagi nggak? Nah, kayaknya ini bakal mau segera beli. Ada, itu Lia. Ada Lia, jadi kamu tinggal follow aja, terus tungguin deh update model terbaru. Ya, Teva. Oke, terima kasih Mbak Lia atas pertanyaannya. Oke, sebelum kita tutup, mungkin Mbak Zadia ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk mengajak teman-teman UMKM yang lain bergabung juga nih dengan Kreologi. Oke, pesan-pesannya buat kalian yang punya usaha kecil UMKM, em, biar lebih punya insight dan lebih sering diskusi karena biasanya kan UMKM tuh kita sendirian ya, berjuang sendirian. Jadi kalau gabung di Kreologi tuh berasa berjuang bareng-bareng gitu. Sip, terima kasih Mbak Zadia yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi pada malam ini. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa kalau teman-teman Makasih. itu pelaku UMKM, terutama di bidang kriya, dan ingin belajar lebih banyak dari teman-teman sesama UMKM lainnya dan dari pengalaman duanya, bisa klik link di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman dan sampai bertemu di IG Live berikutnya. Makasih. Hai guys.